Oke, kita mulai lagi. Sekarang baru minggu keempat ya. Minggu keempat, tapi UTS-nya berapa minggu lagi UTS? 3 ya? Hah? 3 bulan 3 minggu. Sekarang minggu 5, 6. Sekarang 5. Minggu 5 kan sekarang. Ya tetap aja UTS-nya mah minggu ke-8. Minggu 3 minggu lagi. Ya. Siapa aja nih yang masuk? Mas Randy. Terus Heri Siono. Terus Hah? Yang Rizky ya? Ya, nanti aja. Berarti sekarang 2 minggu lagi ya, sama ini 3 minggu lagi ya. Berarti minggu depan harus sudah bawa laptop ini ya. Hari Selasa bawa laptop ya. Hari Rabu juga ya, kita coba-coba implementasinya nih. Kalau hari ini kita masih teori ya, sistem pakarnya. Ya, kita lanjut. Jadi kalau Anda lihat di LMS itu saya sudah up untuk materi hari ini ya. Tapi itu semua saya ambil dari buku yang e-book ya. Ya, walaupun itu masih belum ada pembahasan teorinya. Ya. Raffi mana Raffi? Nggak ada kabar Raffi. Ya, oke. Jadi kalau Anda ikutin rekod saya yang minggu lalu, kita sudah bahas tentang rule based expert system ya. Kita sudah bahas di sini. Kita udah bahas apa itu knowledge ya. Apa itu knowledge? Kita sudah bahas siapa yang biasanya dikatakan sebagai expert ya. Karena ini mata kuliahnya tentang expert. Di pertemuan kedua apakah satu pernah saya sampaikan secara general gitu ya. Kemudian kita juga sudah bahas bagaimana expert berpikir ya. How do experts think gitu ya. Kemudian sampai pada kesimpulan bahwa kita tidak bisa mana di sini. Ya. Di sini disampaikan the human mental process is internal and it is too complex to be represented as an algorithm. Jadi dikatakan cara berpikir manusia itu terlalu kompleks ya untuk direpresentasikan dalam sebuah algoritma. Loh, kok belum ada? Kok pada diam-diam aja? Oh, ya tadi sudah saya. Kelas pertama juga kayak gitu tadi. Ya, oke ya. Tadi saya sedikit sampaikan minggu lalu kita sudah membahas ya. Jadi ini semua saya ambil dari buku ini ya. Jadi buku ini membahas ya artificial intelligence. Buku ini adalah buku 2 ketika bicara tentang AI ya, dan di awal-awal bab mereka bicara tentang sistem pakar gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, chapter 1-nya introduction aja, udah pernah saya sampaikan ini 1.1-nya. Nah, yang sedang kita bahas itu sekarang yang chapter 2 ya, rule based expert system. Yang kemarin itu kita baru masuk di poin 21 sama 22 gitu ya. 21 sama 22. Jadi sepertinya materi UTS sampai chapter 2 aja mungkin juga udah lumayan ya. Atau nanti masuk ke chapter 3 ya. Bicara tentang uncertainty, ada ketidakpastian. Jadi kalau di sini di buku ini di chapter 2 itu expert system, chapter 3 expert system, chapter 4 juga expert system, kita bisa sampai sini ya. Kemudian chapter 5 juga bicara tentang expert system.
Nah, di chapter 6 ini sebenarnya mata kuliah Anda di semester, sekarang semester berapa? 5. Ini mata kuliah semester 6 ya. Jadi chapter 6 ini adalah mata kuliah semester 6 bicara tentang jaringan saraf tiruan ya. Nah, ini nanti kita bisa praktekkan menggunakan ANN ya, menggunakan CNN, menggunakan Python, menggunakan, nanti kita bisa main face recognition di sini. Nanti kita bisa main OpenCV di sini. Semester 6. Kalau ini algoritma genetika ya. Yang lain-lainnya sudah hybrid di sini, gabungan antara beberapa. Tapi angkatan 2012 pun ada sempat ngangkat tentang ANFIS ya. Ini ada dulu angkatan 2012 skripsinya tentang ANFIS ya. Pernah saya ajak jadi dosen ya. Pernah jadi dosen berapa semester. Terakhir Masnya ini diterima di Bank Indonesia ya, programmer Bank Indonesia. Jadi nggak sempat ngajar lagi sekarang. Nah, dia ngangkat tentang ini nih. Dulu dia ngangkat tentang emosi lah, tentang psikologi ya di sini. ANFIS ini Adaptive Neurophagy Inference System. Ya, dia gabungan antara JST sama ini JST sama sistem pakar sebenarnya, sama Fuzzy. Ya, ini beberapa sistem digabung di sini. Ya, ini lumayan lah ya, tapi Fuzzy N-nya dia pakai Sugeno kalau nggak salah. Ya, tapi kita ikutin aja di sini. Ya, nanti kita akan masuk kepada forward chaining, backward chaining, sama conflict resolution. Walaupun nanti UTS sampai sini lah, sampai conflict resolution ya. Nanti kita coba ada prakteknya juga gitu ya. Ya, oke. Jadi kalau di sini sudah ada ininya lah, sudah ada pakemnya ya. Ya, kita ulang aja sedikit. Jadi minggu lalu kita sudah bicara apa itu knowledge ya. Kemudian kita juga sudah bicara tentang siapa yang biasanya dikatakan sebagai expert ya. Saya nggak akan ulang lagi. Kemudian kita juga sudah sampai pada bagaimana expert berpikir. Ya, tadi sudah kita sampaikan tadi. The human mental process is internal and is too complex to be represented as an algorithm. Ya, proses mental manusia bersifat internal dan terlalu rumit untuk direpresentasikan sebagai sebuah algoritma. Bagaimana caranya? Maka di sini disampaikan, however, most experts are capable of expressing their knowledge in the form of rule. Ya, jadi di sini dikatakan sebagian besar expert mampu mengekspresikan ya, menyampaikan knowledge mereka dalam bentuk rule. Ya, yang seperti saya sampaikan di awal-awal kuliah, ada namanya rule base. Jadi rule base ini sebenarnya adalah bentuk dari knowledge ya. Bentuk dari knowledge yang dimiliki oleh expert gitu ya. Jadi expert punya knowledge dan dia buat dalam bentuk rule. Jadi rule ini adalah knowledge yang dimiliki oleh expert. Nah, kemudian di sini kemarin kita walaupun belum selesai ya. Di sini ada sebuah contoh sederhana ya. Di sini ada sebuah contoh sederhana. Imagine you meet an alien. Bayangkan Anda ketemu dengan alien, di mana alien itu nggak bisa nyebrang jalan katanya ya, nggak bisa nyebrang jalan. Can you help him ya? Di sini knowledge jadi bagaimana cara menyeberang itu dicoba direpresentasikan dalam bentuk rule base gitu ya. Maka ini ya, di sini kita katakanlah punya knowledge ya, kita punya knowledge yang kita sampaikan seperti ini. You explain to the alien that he can cross the road safely. Di sini ada pernyataan when the traffic light is green. Gitu ya. Knowledge ini nanti dalam bentuk rule base. Tapi di sini domainnya masih sederhana ya, hanya nyebrang jalan. Nanti Anda dapat juga, nanti biasanya kalau di UTS saya ada apa namanya? Ada review jurnal part 1-nya ya. Seperti itu. Jadi knowledge-nya apa? Knowledge-nya adalah he itu maksudnya aliennya ya.
Alien dapat dengan aman menyeberang ketika traffic light is green. Ini knowledge pertamanya. Kemudian he must stop when the traffic light is red. Ini adalah rule-rule yang basicnya. Nah, knowledge ini akan kita coba representasikan dalam bentuk rule. Dalam bentuk rule seperti ini. Kelihatannya sederhana ya, kelihatannya sederhana cuma gini aja. Tapi sebenarnya nanti ada beberapa aturan yang bisa kita ikutin gitu ya. Ya, jadi yang pertama yang harus dipahami adalah ini adalah representasi knowledge dari seorang expert gitu ya. Kita lanjut aja. Nah, di sini ini materi minggu lalu lah. Saya coba ulang lagi. This statement represented in the if-then form. Ya. Jadi tadi dikatakan sebagai bentuk dari if-then form, dikatakan sebagai production rule atau just rule. Ya. Jadi nanti kalau dalam sebuah jurnal ada tutup yang rapat ya. Ya. Siapa nih yang baru masuk? Ahyar, apa? Hah? Ahdan. Satu lagi? Hah? Rizky gini. Ya. Hah? Kayak ya, Rizky. Udah Rizky lah ya. Udah oke. Nah, namanya apa tadi? Production rule. Jadi nanti kalau Anda baca-baca jurnal, ada yang bilang production rule, ada juga hanya bilangnya rule. Ya, maka dibilangnya rule based gitu ya, berdasarkan rule. Jadi sebenarnya bukan rule based tapi rule ya. Base itu berdasarkan rule. Oke. Jadi tadi ya kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke detail dari rule base tadi, dari production rule tadi. Ya, di sini kita masuk, kita pisah antara if part ya, ada if part ya, sama dengan then partnya. Ya, ini adalah bentukan dari rule base-nya, bentukan dari rule-nya. Ya, any rule consists of two part ya. Setiap rule terdiri dari dua part. Apa aja? Ada if-nya, ada apa lagi? Ada then-nya. If-nya dibilang apa? If-nya itu dibilang sebagai antecedent ya, antecedent atau premise ya, atau condition. Kemudian kalau then-nya dikatakan sebagai consequent atau conclusion atau action. Kayak gitu ya. Itu orang bilangnya. Premisnya seperti apa? Ya, ini baru hanya menyampaikan di slide ini menyampaikan bahwa rule terdiri dari dua part. Yang pertama adalah if part, yang kedua apa? Then part gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang di sini ada lebih detail lagi. In general, secara umum, a rule can have multiple antecedent joined by the keyword and or gitu. And or combination of both. Jadi nanti if itu bisa lebih dari satu ya. Nanti operator penghubungnya adalah and gitu ya. Atau or gitu ya. Tapi di situ dikatakan bisa both ya, tapi best practice-nya jangan menggabungkan keduanya. Kalau pakai n aja, kalau pakai or aja. Nanti berhubungan dengan logika hasil akhirnya, apakah true atau false. Oke ya. Nah, ini bentukannya. Ini adalah bentukan dari yang pertama tadi. Ya, jadi tadi kita bicara rule ada dua, if sama then. Nah, ini di sini menyampaikan ya. Ini bentukan yang n ya. Ini bentukan yang n. Ini bentukan yang or gitu ya. Tapi jangan digabung ya. Jadi kalau n aja, kalau or aja. Oke, ini apa? Antecedent pertama, ini antecedent kedua, ini antecedent ke n. Ini konsekuennya. Ini ya, ini perhatikan di sini. Ini ada n-nya. Operatornya adalah n. Nanti yang kita cek adalah
ke logikanya, true apa false-nya nanti di sini ya. True atau false. Ya, oke, ini ngulang aja minggu lalu, tapi saya pengen sampaikan. Tapi di sini dikatakan tidak hanya if yang hanya ada lebih dari satu, konsekuen juga bisa lebih dari satu. Ya. Jadi nanti ketika UTS saya minta Anda bikin rule base seperti itu, Anda bisa bikin antecedennya multiple atau konsekuennya juga multiple ya. Kalau di sini bicara, kalau yang tadi adalah antecedennya multiple di sini if and. Tapi yang di sini kita bicara konsekuennya yang multiple. Then-nya bisa lebih dari satu. Ya. Then. Dulu pernah nih saya bimbing anak 15 ya. Anak 15 cewek ya. Kita bikin sistem pakar. Sistem pakar pakai Fuzzy ya, pakai Mamdani ya. Pakai Fish Mamdani. Kemudian nanti kita waktu itu pakai MATLAB lah. Kalau pakai MATLAB itu gampang banget ya. Dulu itu kita pakai kasus tentang paru-paru ya, penyakit paru-paru. Nah, yang kita bikin tuh den-nya lebih dari satu gitu ya. Nah, jadi kalau pakai MATLAB 80-90% ngodingnya dihandle sama aplikasi ini. Gitu ya. Ini base-nya base Windows ya. Saya nggak bisa nampilin di sini. Itu tinggal klik aja gitu ya. Itu gampang sekali. Ya. Tapi saya nggak bisa running ya. Bisa sih tapi lambat banget pakai hard disk yang HDD biasa ya. Tapi ya ini bisa lah. Nanti kita masuk pada shell gitu ya. Nanti kita minggu depan lah kita coba 1-2 ya aplikasi yang pakai shell. Ya itu tadi. Nah di sini lebih detail lagi. Ini kalau kita pakai Fish ini sangat kelihatan lah. Oke, antecedent itu yang if apa then antecedent? If ya. Nah, di sini dikatakan the antecedent of rule incorporate two part. Jadi dikatakan if tadi katakannya rule ada dua part. Ada if, ada then. Nah, ternyata if juga ada dua part gitu ya. The antecedent of rule incorporate two part. Dikatakan di sini ada objek sama ada value ya, ada objek sama ada value. Jadi if itu juga ada objeknya. Lebih spesifiknya lagi ada linguistic object gitu ya. Linguistic object itu yang dalam bentuk kata-kata gitu ya. Satu lagi adalah value-nya, value dari objeknya. Ya, kemarin sempat kita lihatin tidak semua menggunakan konsep ini gitu ya. Tapi dalam basicnya sebenarnya if sama then itu ada objek sama value-nya. Ya, oke. Kemudian di sini dikatakan in our road cross example, contoh tadi kita ya, di linguistik adalah traffic light, kemudian value-nya adalah green or red ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, yang contoh tadi di atas, ini ya, coba lihat di sini, kelihatan nggak? Ya, mana objeknya, mana value-nya? Ini objeknya ya. Yang ini adalah objek linguistik lah ya, objek linguistik. Yang ini apa? Green apa? Green adalah value ya. Berarti action juga atau traffic light ini adalah objeknya, red-nya adalah value. Gitu ya. Jadi harus paham tuh, ini lagi saya breakdown satu-satu gitu ya. Jadi nanti ketika Anda melihat, nah sebenarnya rule base yang dibikin di sebuah jurnal apakah menggunakan konsep ini atau enggak. Atau pakai tapi sebenarnya enggak terlalu eksplisit lah menggunakannya. Udah ya, tadi kita udah sampai bahwa sebuah antecedent memiliki dua bagian apa aja, objek sama value. Nah, sekarang di situ ada namanya operator. Ya. Kalau tadi dikatakan if itu dari dua apa aja tadi? Objek sama value. Nah, yang menghubungkan objek sama value dikatakan sebagai operator ya. Jadi harus dipahami nih. Jadi ada objek, ada value, tapi antara objek sama value ada namanya operator. Operator itu yang menghubungkan antara objek sama value ya. Jadi operator
menghubungkan objek dan value gitu ya. Jadi nanti ketika misalnya ditanya mana operatornya gitu ya. Jadi operator itu adalah yang menghubungkan objek. Contohnya apa Pak? Contohnya ini contohnya. Contohnya apa? Bisa is kalau linguistik ya, bisa are, bisa apa? Bisa is not, bisa are not gitu ya. Itu namanya apa? Itu namanya adalah operator linguistik. Tapi ada juga yang menggunakan mathematical operator. Itu ya. Jadi ada yang pakai linguistik, ada yang pakai mathematical operator. Ya. Apa aja mathematical operator? Ya. Mathematical operator bisa lebih besar, lebih kecil, sama dengan gitu, besar sama dengan gitu ya. Itu adalah apa tadi? Mathematical operator. Gitu ya. Ini bisa dipahami lah. Ini juga masih ngulang yang kemarin. Jadi kita bisa bikin rule base seperti ini. If age of the customer less than 18 gitu ya, and cash withdrawal greater than one apa ini? 1,000, then signature of the parent is required ya. Kita menggunakan ini objeknya ya. Ini objeknya. Ini apa? Ini value-nya. Ini apa? Ini operator. Udah ya. Ya, ya kan. Gitu ya. Ya, oke, udah itu. Kemudian ini ada lagi similar to rule antecedent, mirip dengan antecedent, aturan antecedent, consequent combine object and a value connected to operator. Jadi ini yang then ya. Ini yang then juga punya apa? Punya objek sama punya value dan juga punya operator. Jadi tidak hanya if tapi juga then. Then itu apa aja? Ini ya, ini adalah objeknya. Ini adalah apa? Ini adalah value-nya. Ini adalah apa? Ini adalah operator ya. Ini yang apa namanya? Linguistiknya lah ya, objek linguistik. Gitu ya. Ini udah saya detailkan. Bisa juga seperti ini ya. Oke. Nah, minggu lalu kita mau sampai sini tapi belum masuk ya. Jadi kita masuk di sini sekarang. Ini pasti keluar di UTS ini. Bakal saya tanyakan. Rule can represent relation. Jadi dikatakan rule dapat merepresentasikan, dapat mewakili. Yang pertama adalah relation. Yang kedua adalah apa? Rekomendasi. Yang ketiga apa? Direktif. Yang keempat adalah strategi. Yang kelima adalah heuristik. Ya, nanti di UTS-nya ada part 2-nya tentang teori. Ya, rule dapat merepresentasikan apa aja? Maka jawabannya adalah apa? Relation, recommendation, directive, strategi, sama heuristik. Heuristik itu best apa ya? Rule of thumb gitu. Itu best practice-nya lah. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah relation. Ini adalah rule dalam bentuk relation. Ya, yang ini nih, yang ini nih. Ya. Apa relationnya? If the full tank is empty, then the car is dead. Apa? Jika apa namanya? Bahan fuel tank tangki ya, tangki bensin itu kosong, maka apa itu? Mobil mati ya. The car is dead. Itu adalah relasi hubungan antara if sama then. Ya, hubungannya. Banyakan yang ini ya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah rekomendasi. Coba apa artinya? If the season is autumn and the sky is cloudy and the forecast is drizzle, then the advice is take an umbrella. Autumn itu apa autumn? Musim apa autumn? Musim gugur ya. Beda itu, beda bab. Beda bab. Ya, autumn itu apa autumn? Autumn itu apa? Gugur ya? Coba kita tanya Google Translate. Autumn.
dan autumn, musim gugur, betul ya, musim gugur. Jadi jika musim adalah musim gugur, kemudian langitnya berawan, kemudian ramalan drizzle itu apa drizzle? Drizzle. Gerimis ya, baru tahu saya. Drizzle itu adalah gerimis. Maka apa rekomendasinya? Bawa payung. Ya, sedia payung sebelum. Tapi itu sudah ini ya, sudah gerimis ya. Itu yang kedua ya, ada rekomendasi dari Dan-nya. Kalau yang pertama relasi, yang kedua rekomendasi. Rekomendasi dari if tadi. Ya, itu yang nomor 2 ya. Nomor 3 apa? Direktif. Apa itu direktif? Mengarahkan, betul ya. If the car is dead, jika apa? Jika mobil mati, ya, the car is dead, and the fuel tank is empty, then the action is refuel the car. Ya, di sini sangat-sangat mengikuti kaidah yang ditentukan ya. Ya, apa ada kaidahnya? Ada objek, ada operator, ada value. Ada objek, ada operator, ada value. Ada objek, ada operator, ada value. Ada antecedent, ada konsekuen. Kayak gitu ya. Nah, berikutnya ada yang namanya strategi. Apa strategi? Ya, strategi. Ya, if the car is dead, jika mobil mati, then the action is check the fuel tank. Ya, strateginya adalah mengecek mengecek apakah fuel tank. Step 1 complete. Ya. If step 1 complete, nah ini banyak nih sebenarnya nanti nih. Ya, nanti ketika kita bicara forward chaining, kita bicara tentang forward chaining, mungkin minggu lalu pernah saya sampaikan sedikit di akhir-akhir ya. Ketika kita bicara forward chaining, harus salah satunya seperti ini nih. Ya, ada satu then yang menjadi if. Ya, ini di sini sudah dijelaskan. Ini contohnya adalah bentuk strategi. Gitu ya. Minggu lalu pernah saya tampilkan contoh dari yang ini. Forward chaining ya. Forward chaining itu ya. Saya lompat ke sini aja. Nah, ini dia. Saya ambil di sini ya. Nah, ini dia. Nih ya. Kalau Anda sudah paham ini, Anda sudah paham forward chaining. Ini sederhana aja ya, tapi sini sudah menunjukkan kalau forward itu apa sih forward? Ke depan kan. Kalau chaining itu apa chaining? Chaining itu berantai. Jadi sebenarnya kalau nggak ada chainingnya itu bukan forward chaining juga ya. Misalnya di sini kita punya aturan seperti ini. Ya, saya lompat ke sini aja. Kita punya berapa rule di sini? 3 rule. Yang pertama, if Y is true and D is true, then Z is true. Ya, di sini dipertahankan objek value-nya true sama false. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ini kalau saya ambil ya. Ini kalau saya ambil. Saya ambil aja. Kita taruh di sini. Ya, oke. Coba perhatikan rule base yang di sini. Sudah? Belum ya? Ya, oke. Sudah? Oke, coba. Ini yang diperhatikan adalah kita masih bicara dasarnya aja ya. Yang pertama ada apa? Ada antecedent atau premis ya. Ada apa lagi? Ada konsekuen gitu ya. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah perhatikan di sini. Di sini if-nya apa aja? Y, if Y gitu ya. Y. Kemudian nilainya apa yang berikutnya? If Y is true, kalau ini adalah nilai Y dan dia nilainya true, berikutnya apa? And D is true, then-nya apa then-nya? Then Z is true. Maka kita punya Z di sini nilainya true jika Y
sama D nilainya adalah true. Ya. Rule yang kedua apa? X is true. Mana X? Tulis di mana? Ini X ya. Ini adalah X, kemudian B, kemudian E, gitu ya. Then apa? Then Y is true. Oke, berarti ini saya taruh sini dong. Nah, karena ini adalah di sini. Betul apa enggak? X, B, sama E. Maka ini ketemunya kayak gini. Betul enggak? Ya enggak. Ini apa? If X is true, B is true, and E is true, then Y is true. Yang terakhir apa? If A is true, then X is true. Nah, ini ada forwardnya nih. Ada forward chainingnya gitu. Biasanya orang cuma satu aja. Cuma satu stage, satu cycle doang. Tapi sebenarnya di sini penekanannya adalah sebuah apa ya? Sebuah konsekuen di sini itu bisa menjadi antecedent kayak gitu. Ya. Kemudian juga sama di sini antecedent di sini bisa menjadi konsekuen di sini bisa menjadi antecedent kayak gitu. Ya, jadi rule-nya nggak cuma satu level kalau saya bilang. Nah, itu jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah contoh yang tadi saya bikin ya. Ya, Anda kalau langsung ke sini kan ilustrasinya saya bilang seperti tadi. Ya, ini adalah contoh dari inference change-nya tadi. Ya, jadi si X ini sebenarnya adalah antecedent dari Y ya, tapi dia menjadi konsekuen dari A gitu. Ya. Jadi ketika kita bicara forward chaining, kita tidak terikat hanya satu level. Kita bisa bikin dua level. Bahkan kalau Anda lihat di sini yang lebih ramai dari tadi, tapi sebenarnya belum terlalu kompak lah. Misalnya saya ambil di sini. Ya, ini masih ngulang. Minggu lalu juga sudah saya sampaikan di sini. Ya, coba kita lihat yang di sini. Oke. Nah, di sini perhatikan di sini, ini sedang bicara tentang forward chaining. Bicara tentang algoritma expert system yang namanya forward chaining. Ya, di contoh di sini digambarkan sebuah algoritma forward chaining memiliki tidak hanya satu cycle tapi juga ada dua cycle, 3 cycle bahkan lebih. Nah, di sini nanti kita ketemu ada yang namanya rule base. Yang ini semua namanya rule base nih. Ini semua namanya rule base. Ini rule base, ini rule base, ini rule base. Gitu ya. Oke, tapi nanti mekanismenya dalam sebuah rule base adalah kita pertama bikin rule base dulu ya. Ini kita bikin rule base. Ini semua adalah rule base. Oke. Atau rule saja deh. Ini adalah semua rule. Nah, kemudian kita punya namanya database. Database itu sebenarnya adalah gejala lah, evidence lah ya. Evidence-nya kalau bahasa ininya, evidence-nya atau gejalanya. Ya, kalau kita ngomongin penyakit, maka perhatikan di sini, ya. Ini database-nya. Oke. Ya, oke. Saya ambil lagi deh. Anda perhatikan di sini nih di cycle pertama ya, di cycle pertama. Kita punya berapa rule base di sini? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Gitu ya. Ada 5 rule base. Ada 5 rule base ya, ada 5. Yang paling susah itu di ekosistem bikin rule base-nya. Ya, paling susah itu bikin rule seperti ini. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak bisa komunikasi sama dokternya, kita ngakalin gitu loh. Ngakalinnya gimana Pak? Ngakalinnya tuh kayak gini. Misalnya saya mau bikin rule base gitu ya. Saya pengen bikin rule base, kemudian saya dapat 3 gejala. 3 apa? 3 gejala. Ya. Katakanlah gejala pertama adalah
E1 ya. Gejala kedua adalah E2, gejala ketiga adalah E3. Bisa kebayang ini? Gejala itu kalau nanti di sini ada penyakitnya ya. Ini ada penyakitnya, di sini ada gejalanya. Penyakit itu dibilangnya hipotesis gitu ya. Hipotesis yang kita prediksi, gejala itu biasanya dikatakan sebagai evident. Nah, kalau kita main fuzzy, nanti kita bisa menentukan objek sama value-nya. Ini evident ini bisa juga dibilang sebagai objek lah. Ini sebagai apa? Sebagai objek, sebagai objek. Gitu ya, ini juga sebagai objek. Nanti penyakit juga bisa kita katakan ada H1, ada H2 gitu ya. Ini juga objeknya. Cara ngakalinnya gini, cara ngakalinnya. Misalnya S1 itu punya dua value. Ada berapa value? Ada dua value. Ada V1, ada V2. E2 itu punya tiga value. Apa aja? V1, V2, sama V3. Oke. E3 itu punya misalnya tiga value lagi. Ya, V1, V2, sama V3. Oke. Coba misalnya S1-nya apa? S1-nya misalnya apa sih kalau di penyakit itu namanya? Coba kita lihat realnya aja ya. Kita ambil realnya aja. Google penyakit kanker, gejala penyakit kanker. Selamat. Gejala penyakit jantung lah. Oke. Oke. Waduh. Ya, gejalanya apa aja? Ya, coba diambil 3 dari sini. Coba ambil 3 dari sini. Ruam. Warna kulit biru. Ya, kadang-kadang jatuhnya begitu sih bakar jadinya kayak nggak serius bikinnya. Gejala penyakit kanker darah. Tapi kayaknya terlalu berat ya. Penyakit kanker. Iya. Kalau cowok bukan cervix ya. Oke. Usia misalnya ya. Ini ada usia kan? Ada usia. Misalnya saya kasih salah satunya adalah usia. Ini misalnya E3 adalah usia. Kemudian usianya saya bagi menjadi, ini objeknya ya. Saya bagi menjadi 3. Usianya adalah usia muda atau anak-anak aja lah ya. Apa istilah? Ini adalah muda, ini adalah tua, ini adalah anak gitu ya. Oke. Nah, E2-nya apa E2-nya? Yang lain lah. Ini apa nih? Ini kita lagi ngomongin apa ini? Oh, kanker. Riwayat keluarga. Oke deh, riwayat keluarga ya, RK. Value-nya ada berapa? Yang ini deh, riwayat keluarga. Riwayat keluarga berarti nilainya cuma 2 ya. Yes sama no aja ya. Yes sama no. Dah. Oke, berarti ada riwayat keluarga yang kena kanker atau enggak. Kemudian apa lagi? Kondisi kebiasaan. Baik, buruk sekali gitu ya. Oke, buruk sekali. Udah ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kita nggak pakai, atau sebenarnya kalau saya bilangnya kalau lagi ini, kamu bikin dulu kayak gini, nanti kamu konsultasi sama dokternya, tinggal dokter ngisi gitu. Ya, maksudnya gimana Pak? Misalnya kayak gini, ini best practice-nya dari inilah. Biasanya orang kalau melakukan apa namanya? Oke. Tadi ada apa tadi nilainya? Ada berapa gejalanya? 3 ya. Apa aja? Nih lihat nih, saya langsung praktekin. Yang pertama apa? Riwayat
keluarga. Riwayat keluarga. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kebiasaan. 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 Apa nggak mau? Ketiga apa? Yang ketiga adalah umur. Gitu ya. Ini objeknya ya. Ini objeknya. Ini objek. Objek. Value-nya apa aja value-nya? Ya. Riwayat keluarga apa aja? Ya sama tidak ya. Riwayat keluarga. Ya atau tidak. Ada ya? Oke. Oke. Yang kedua. Kebiasaan apa aja tadi? Kebiasaan itu baik, buruk, buruk sekali. Bisa 4 Pak? Bisa ya. Buruk sekali. Oke. Nomor 3 apa nomor 3? Usia ya. Usia. Apa aja usia? Muda. Bukan muda tadi, anak ya. Anak. Muda. Kenapa enggak separuh muda Pak? Separuh baya. Sama tua. Oke. Sekarang tadi objeknya ada objek input ya. Ini adalah objek input. Oke, nah sekarang objek output. Objek outputnya adalah penyakitnya. Apa tadi? Penyakit. Kanker. Nah, maka sekarang Anda bikin kanker ada apa aja? Value-nya apa aja? Stadium 1 gitu ya. Stadium 1, stadium 2, stadium ada stadium 5. Ini kalau main dokteran itu, aduh serem ya. Aduh, saya punya pengalaman lah. Nah ya. Nah, biasanya kalau saya punya kasus seperti ini, yang sulit adalah biasanya komunikasi sama dokternya. Makanya dulu saya pernah ada bantu temannya teman, mungkin saya pernah cerita ya. Temannya teman dia bikin PASI gitu ya. Tapi datanya datang data BCA gitu ya. Jadi dia diminta bikin rule base dari data customer di bank BCA. Dia kesulitan gitu ya. Saya tanya, Mbaknya punya data enggak? Punya. Nanti kita generate dari datanya itu, langsung kita dapatkan rule base-nya. Itu akal-akalan sebenarnya. Ya, jadi ada algoritma namanya naive Bayes ya. Ada algoritma naive Bayes ya. Naive Bayes. Nah, naive Bayes ini sebenarnya bukan sistem bakar. Ini adalah data mining atau data science. Dia bicara tentang data. Tapi output dari naive Bayes adalah rule. Kayak gitu ya. Output dari naive Bayes adalah sebuah rule. Jadi kalau kita punya data, pengen generate rule ya udah pakai naive Bayes aja. Nah, itu waktu itu saya akalin gitu ya. Nah, tapi kalau ini kasusnya berbeda. Kita nggak punya data, tapi kita bisa mendefinisikan mana objek, mana value. Nah, maka sekarang cara berpikirnya begini. Ada berapa objek inputnya? Ada 3. Nah, ada 3. Nah, sekarang pertanyaannya, riwayat keluarga ada berapa value-nya? Ada 2. Di sini ada berapa value-nya? Ada 3. Di sini ada value-nya? Maka pertanyaan saya, ada berapa kombinasi yang mungkin dari semua keadaan ini? Cara ngitungnya gimana? 2 kali 3 kali 3. Jadinya ada berapa? Jadi ada 2 kali itu gimana kali? 2 kali 3 kali 3. Kalau ini di fuzzy dijalankan seperti ini. 2 kali 3 kali 3 berapa? Cuma ada 18. Berarti kita bisa mengenerate 18 rule base. Ya.
18 itu kayak gimana? Baginya gimana 18? Ini rubesnya nih. Ini langsung saya bikin rubesnya nih. 1, 2, 3 sampai 18. 18. Sampai 18. Oke. Kalau 3 kali 3 kali 3 berapa? 27 bagi 3 berapa? 99 ya? 99. Kalau ini 18 bagi berapa ya? Apa tadi? Ini apa aja nih? Riwayat keluarga. Riwayat keluarga. Keluarga. Yang kedua apa? Kebiasaan ya? Kebiasaan. Ini langsung jadi nih rubesnya nih. Yang ketiga apa? Umur ya? Atau usia? Usia. Oke. Usia. Oke. Yang pertama punya berapa? Yang pertama punya berapa value? 2 ya. 2 value. Yang ketiga, yang ini ada berapa? 3 value. Oke, yang sini ada berapa value? 3 value. 2 kali 3 berapa? 6 kali 3 berapa? 18. Oke. Berarti di sini ya. Iya, pintar. Iya, betul. Udah dapat ya? Iya, begitu maksud saya. Saya kok lupa ya. Iya, Mas. Masnya udah dapat maksud saya. Ya, ini ya. Kayak gitu. Ya. Udah beres ya. Nah, ini berarti baik. Berarti 18 bagi 3 berapa? 6, betul, pintar. Apa? Ini ya. Baik, kemudian buruk. Saya biasanya 3, makanya cepat. Ini agak duanya agak nge-lag. Apa? 12 ya. Udah nih beres. Ini kita udah bikin rule base ini, cara sesatnya. Tapi biasanya dikonfirmasi lagi sama dokternya, Pak ini gimana nih rule base kayak begini, yang benar yang mana gitu. Nanti ada yang dicoret ya. Ada proses mencoretannya. Usia apa usia? Muda, bagi 3 lagi. Kayaknya ada yang salah deh nih. Ya, di sini apa? Muda. Anak muda. Kayak gini. Kayak gini. Coba udah menghandle semua belum? Iya, makanya. Oke. Kombinasinya ada berapa di sini kombinasinya? Benar kan ya? Ada 18 kan ya? Ya, tidak. Oke. Ya, mana yang sama? Harusnya nggak ada yang sama. Ya baik anak, ya baik. Ya, berarti ini apa? Berarti salahnya di sini. Saya biasanya main 3 ya. Ya. 2 value. Iya, enaknya 3-3. Kalau 3-3 gimana? Ada coba ya. Enggak, nanti kita balik lagi ke sini ya. Ini kayaknya ada yang salah. Harusnya ada yang benar ya. Coba kita kasih 3 value. Berarti berapa?
3 kali 3 kali 3? 3 kali 3 kali 3 berapa? 27. 27. Dah. Gimana kalau 27? Nah, itu cara nentuin itu kayaknya beda tuh. Yang kolom 2 kolom kan kayak kalau jalur A, jalur B. Terus yang kolom 3 itu A, B, C, A, B, C, A, B, C itu gimana nentuinnya? Atau otomatis aja? Ada aturan lagi nggak ini? Ada, sebentar. Saya kalau ya, yang tengah apa yang 3? Ini ada berapa nih? 9. Ini ada berapa? Ada 3. Berarti apa? Baik. Baik. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Satu lagi apa? Buruk, buruk, buruk. Buruk. Buruk, buruk. Satu lagi apa? Buruk. Buruk sekali. Oke, gini gimana? Iya bisa, benar. Iya benar. Saya lupa ya, udah lama nggak pegang gini. Bener ya? Iya. Nah, ini berarti apa? Muda. Enggak, muda. Sorry, anak muda. Nah itu maksud saya ya. Nah, coba ada yang sama nggak? Kayaknya sih nggak ada ya. Karena kan itu udah irisan. Nah, tuh. Nah, sekarang penyakitnya apa penyakitnya? Enggak, oh iya, kanker. Levelnya apa levelnya? Stadium 1, stadium 2, stadium 3. Nah, kayak gini. Iya, enggak, maksudnya langsung ditembak di sini, langsung ditembak di sini. Nih. Nanti sebenarnya konfirmasi sama expertnya, Pak. Ini sebenarnya membantu aja. Ini adalah semua kombinasi yang mungkin gitu loh. Tapi nanti biasanya dikompres lagi gitu loh. Ya itu dia, makanya saya kasih contoh kasus yang tadi. Nah, kita generate dari data. Kalau di sini mah masih nanti ada mirip-mirip juga. Ya, nanti di sini misalnya riwayat keluarga ya, kebiasaan baik, usia berarti ini sebenarnya nan gitu ya. Bisa aja kan nan? Sehat gitulah. Ya kan? Ya baik muda. Ini bisa aja semuanya sehat di sini ya. Atau enggak juga. Ya. Ya oh enggak. Ya berarti bisa 4 yang sama sehat ya. Ya, nanti di sini bisa ditambahkan 1. Stadiumnya stadium sehat ya. Stadium 0 ya. Iya, penyakitnya. Tapi apa namanya? Di sini sih cuma ngakalin aja. Saya cuma ngakalin aja. Cara simple, cara sesat kan saya bilang tadi. Cara sesat ini. Ini kalau cara sesat, kalau kita pakai Fazi lebih enak ya. Kalau pakai Fazi, ini saya lihatin ya jurnal-jurnal dari Fazi ya. Saya dulu banyak handle masalah Fazi. Jadi kalau Fazi kayak gini, misalnya Fazi Mamdani penyakit gitu ya. Fazi Mamdani penyakit. Nah, kalau di sini langsung kebangun sama dia. Sudah dari metodenya sudah memang seperti itu. Ya, coba mudah-mudahan jurnalnya bagus. Ini dari Undip ya. Oke. Offset. Ya, coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini saya maksudnya gini. Kalau kita pakai Fazi, konsep yang tadi yang saya ajarin itu digunakan. Nih, kayak gini. Jadi sebenarnya saya lagi ngajarin konsep Fazi.
Ya, tapi kalau yang tadi itu yang forward chaining itu namanya object value sebenarnya. Tapi kalau di sini udah langsung. Jadi si mana tadi si usia tadi ada muda, ada parubaya sama ada tua. Walaupun nanti ada konsep fazi lah, saya nggak jelasin konsep fazinya di sini. Tapi kalau dia pakai forward chaining menggunakan object value, maka ini yang kita lakukan. Ini object value. Tapi kalau nanti dia pakai fazi, nanti yang dibahas di bab 4 gitu ya. Ini pakai gini. Ya, misalnya kita punya objeknya usia, nanti kita pecah lagi. Ada value muda, ada value ini umurnya nih. Jadi kalau segini sampai segini maka muda. Nanti ada nilai fazinya. Nilai fazi itu dikatakan antara muda sama paruh baya, antara tua sama paruh baya gitu. Jadi konsep fazi itu kayak gini konsep fazi. Konsep fazi misalnya kita ambil nilai yang di sini ya. Coba di situ muda berapa muda? Ini udah fazi nih. Ini saya jelasin fazi bisa di sini. Nih, saya jelasin fazi di sini. Saya dapat penjelasan fazi dulu dari profesor dari IPB ya, Prof Marimin. Banget itu jelasin. Nah, di sini coba perhatikan di sini. Orang muda di sini ada nilai di sini. Nilai berapa di sini? 1. Tapi juga di sini ada nilainya juga di sini. Ya. Nah, paruh baya juga sama. Dia itu ada nilai fazinya. Ada namanya fazi, Kalau kita biasanya namanya boolean ya, namanya boolean logic. Namanya apa? Boolean logic. Kalau boolean logic itu nilainya cuma 0 atau 1 gitu. Itu boolean logic, nggak hidup dia mati gitu. Itu namanya boolean logic. Tapi kalau fuzzy logic itu adalah nilai di antara 0 sampai 1. Nilai di antara 0 sampai 1 berarti nilai 0,7 bisa, 0,9 bisa. Contohnya di sini. Misalnya usia saya sekarang misalnya usia saya misalnya 54 misalnya. Ya. Berapa usia saya misalnya? 54. Maka pertanyaannya, saya termasuk muda, termasuk paruh baya apa termasuk tua? Lu tuannya dari mana? Coba. Usia saya misalkan adalah 54. Dari nilai di sini, saya termasuk muda, termasuk paruh baya, apa termasuk tua? Paruh baya? Umur saya berapa? 54. Maka saya termasuk muda, apa termasuk paruh baya, apa termasuk tua? Kalau yang saya lihat, kalau tua itu di atas 70 kalau misalnya. Oke, tapi kan enggak, nilainya ada 2 di sini, nilainya ada 2. Oke. Saya termasuk tua enggak? Saya termasuk tua enggak? Oke, saya termasuk paruh baya enggak? Termasuk. Berarti saya paruh baya sama tua. Nah, itu dikatakan sebagai fazi. Enggak. Itu kan 54 kan misalnya, saya enggak 54 juga ya. Itu contoh aja. Nih sekarang. Ini sederhana. Ini nilainya nih. Nilai yang di sini nih. Nih, nilai ini itu sebenarnya nilai fazinya. Sekarang kita lihat, saya termasuk yang mana? Coba di scan. Saya termasuk ini enggak? Apakah 54 termasuk di bawah 30? Enggak kan? Apakah di antara 30-40? Enggak kan? Apakah termasuk yang di sini? Enggak kan? Apa termasuk di sini? Enggak. Yang di sini? Ya. Apakah di sini? Ya. Nah, udah mulai dapat nih. Ya. Apakah termasuk di sini? Ya. Apakah termasuk di sini? Nah, sekarang berarti saya termasuk golongan paruh baya dan tergolong termasuk tua. Tapi berapa paruh baya, berapa tuanya? Jadi saya bukan paruh baya 1, bukan paruh baya 0, tapi ada nilai fazinya gitu. Cara ngitungnya gimana Pak? Ini cara ngitungnya. Nih cara ngitungnya. Apa rumusnya? Rumusnya adalah 70 dikurang X dibagi dengan 20. X-nya berapa? X-nya 54. Lagi ngomongin apa? Paruh baya, berarti 70 dikurang 54 dibagi 20. Berarti berapa? 16. 16 ya? 16 bagi 20 berapa? Nah, 16 bagi 20 berarti 4 bagi 4,
16 bagi 2, 8. 0,8. Oke. Sekarang ini berarti paruh baya saya. Saya paruh baya, tapi nilai paruh bayanya bukan 1 tapi 0,8. Itu konsep fazi. Ya, nanti tuanya berapa tuanya? Tuanya adalah yang ini. Berarti apa? X dikurang 50 dibagi 20. X-nya berapa? 54 dikurang 50 dibagi 20. Berarti berapa? 4 dibagi 20. Berarti berapa? Harusnya 0,2. 0,2 bukan? Iya, berarti saya dikatakan tua, tapi tuanya enggak 1, tapi hanya 0,2. Bayangannya tuh kayak lampu. Ini kan lampu ya. Lampu ini kan nilainya 1 sama 0. Anda pernah lihat nggak lampu yang bisa diputer terus nyalanya tuh kayak dimmer gitu, terang. Nah, itu sebenarnya konservasi juga tuh. Ya, itu bisa biasanya dia mainnya di ini, di AC apa di alat-alat elektro gitu ya. Dipakai tuh Pak konservasi gitu. Nah, kalau di sini ibaratnya kita bingung bagaimana merepresentasikan nilai yang tadi. Ya udah kita kasih nilai fazinya aja, dia termasuk dua nilai yang tadi gitu. Nah, itu digunakan di konsep fuzzy expert system kayak gitu. Nah, jadi kita bisa bikin, nah sebenarnya yang tadi ini, yang saya bilang tadi ya cara sesat tadi, sebenarnya itu kita turunkan, bukan saya ya, kita turunkan dari teorinya konsep fuzzy. Jadi si usia kita bagi menjadi 4 value gitu ya. Kemudian kadar LDL kita bagi menjadi banyak banget tuh ya. Ada berapa nilai itu? 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Kemudian ini juga sama gitu. Ini juga sama gitu. Ini coba ada interface-nya enggak? Nah, kayak gini nih ya. Ada berapa rule-nya, Mas? 12.960. Pegel ini. Masukin satu-satu. Tapi ya itu tadi yang saya tunjukkan tadi, dia memberikan semua kemungkinan yang ada. Tapi kalau pakai data mining, nah ini ya, ini pakai MATLAB nih. Ini pakai MATLAB nih. Ini simbolnya MATLAB nih. Ya, ini saya udah pernah bikin ini sama anak 15, anak 13 ya. Yang satu pakai sistem pakar, satu pakai SPK. Tapi sangat-sangat membantu. Ini desktop ya, pakai desktop. Kita bisa ini tampilannya cuma seperti ini doang. Ini persis lah saya pernah bikin kayak gini ya. Jadi yang tadi tuh menentukan nilai-nilainya, kemudian menentukan rule base-nya. Prosesnya cuma gini doang. Ini salah satu interface yang dipakai untuk Fuzzy Mamdani gitu ya. Jadi tadi kan kita masukin nilai kan? Ini masukin nilai. Ketika ditekan yang di sini, di belakang di sini, maka Fuzzy-nya jalan, rule base-nya jalan, output-nya langsung muncul. Lebih enak sebenarnya ngejelasin yang di sini daripada sekedar forward chaining gitu ya. Oke. Enaknya memang saya tampilin ininya ya, MATLAB-nya ya. Ini kalau mau install sekitar 8 GB, saya masih ada nggak ya? Pakai Windows ya. Jadi dia berbayar sebenarnya pakai Windows, kemudian apa namanya desktop aja gitu ya. Tapi dikonekin ke database juga bisa. Saya pernah konekin ke database dan bisa, nggak ada masalah gitu ya. Cuma itu dia kadang-kadang karena dia berbayar ya, lebih enak kalau kita mainnya yang open gitu ya, yang gratisan. Nah, ini sebenarnya contoh dari apa namanya aplikasi desktop menggunakan MATLAB dari sistem bakar. Walaupun kalau buat anak SE nggak terlalu menantang lah. Terlalu mudah lah buat anak SE ya, nggak ada coding-codingannya. Jadi kalau dalam ininya, mana ya saya lihat ini. MATLAB. Mamdani. How to. Oke ya. Nah, coba kita lihat. Tapi kalau Anda mau install sih silakan aja. Tapi Pak Rahmat pasti nggak bakal dikasih buat skripsi ya. Dulu ada sih anak SE, anak sen ya, tapi cewek dulu. Bimbingan saya dulu. Dia ngambil promosi kenaikan jabatan di kepolisian ya. Mana dia?
Ya, saya nggak bisa tampilin karena saya lagi running di Linux ya. Tapi begitulah kasusnya ya. Nah, kalau Anda lihat di buku e-book yang kita bahas itu nanti ya. Itu nanti. Jam berapa ini? Kita mau lanjut break apa kita lanjut sampai jam 4 aja? Udah gitu selesai. Jam 4 kita pulang ya. Oke. Ya, minggu depan silakan Anda bawa laptop ya. Kita mulai sedikit praktek lah. Minggu depan yang hari Selasa juga ya. Yang hari Selasa nanti kita install Java, install Python ya. Hari Selasa yang mata kuliah kejelasan buatan ya. Nanti yang udah siap saya ada itu yang Java lah. Oh, oke. Yang udah diinstal Java-nya Java apa? IDE-nya pakai apa? Pakai Eclipse, pakai Visual Studio atau pakai apa? Pakai NetBeans. Ya nggak masalah sih mau pakai NetBeans mau pakai Eclipse. Yang penting Java-nya sudah running. Nanti tinggal ada script code-nya ya, tinggal di running. Nggak library-nya juga nggak ini kok, nggak ada bahkan library-nya. Minimal Java aja. Ya. Kalau Python kalau install Python sebenarnya yang pertama itu install Python-nya dulu ya. Kalau IDE-nya saya nggak tahu di Coordinate Bin bisa nggak. Kalau di Eclipse kayaknya bisa deh yang versi. Tapi pakai Visual Studio. Ada install Visual Studio Code nggak? Ya, kayaknya tinggal nambah add-on aja lah. Kalau Python ya berarti nanti download Python-nya dulu. Versi minimalnya, jadi Python itu punya 2 versi besar ya. Ada Python 2 sama Python 3 ya. Python 2, jadi kalau Python itu ya. Jadi Python itu punya 2 versi besar ya. Python itu punya 2 versi besar, ada Python versi 2, ada Python versi 3 gitu ya. Nah, kalau versi 2 ini 27 gitu ya. Tapi kita nanti pakai versi 3, minimalnya itu masih ada yang pakai Windows 7 nggak? Windows 10 semua? Windows 10 semua. Kalau Windows 10 semua sebenarnya nggak masalah ya, tapi minimalnya biasanya rekomendasinya kalau nggak 36, 37 lah. Ya, sebenarnya sekarang udah sampai 310 ya. Tapi saya biasanya minimal 37, 38 saya mainnya di situ. Ya, jadi kalau Anda mau install 38 silahkan gitu ya. 37 juga silahkan. Nah, 36 ini versi awal dari F-string ya. Versi awal dari F-string. Jadi dia punya format printf-nya, jadi ada F-string yang baru muncul di Python 36. Jadi ini buat ngatur stringnya aja sih. Dia baru muncul di 36. Tapi bisa juga dia pakai Anda install namanya Anaconda ya. Pernah dengar Anaconda? Jadi install nih saya liatin, saya install enggak ya? Jadi install Python-nya dulu di Windows. Ya, jadi di Windows diinstal dulu Python-nya. Nanti Anaconda itu sebenarnya kayak ya Anaconda perlulah install Anaconda. Python sama Anaconda sama Visual Studio Code lah. Kalau buat Python 3 aja itu. Kalau Java bebas mau NetBeans, mau Eclipse, mau Visual Studio Code juga. Nah, jadi kalau ya ini Windowsnya. Sebenarnya saya mau pakai ini juga bisa nih, mana dia? Oke. Anaconda Navigator tuh kayak gini munculannya. Ya, oke. Mana dia? Ya ini ya. Jadi ini kalau saya jalanin di Linux, saya bisa runningnya seperti ini. Anaconda Navigator. Nanti tampilannya sama seperti di Windows, cuma di Windows bisa dalam start, kemudian nanti nyari Anaconda, kemudian Anaconda Navigator gitu ya. Ini kalau ini saya lagi running, ini Windows-nya juga lagi running.
Ya, jadi kalau buat Java saya pikir nggak ada masalah ya. Anda mau install apa gitu. Tapi kalau buat buat Python-nya silakan install Python. Python-nya Python 38 lah. Minimal 36 ya. Kemudian install Anaconda Navigator ya. Anaconda Navigator nanti tampilannya kayak gini. Nah, ini namanya Anaconda Navigator ya. Anaconda Navigator. Nih ya. Di dalam Anaconda Navigator itu ada namanya Jupyter Lab sama Jupyter Notebook gitu ya. Nanti Anda gunakan, kalau saya sukanya pakai Jupyter Lab ya. Ini sebenarnya bahkan bisa ngoding apa namanya kalau di Python namanya Django ya. Web framework-nya punyanya Python, kita bisa ngoding Django juga di sini di Jupyter Lab atau Jupyter Notebook ya. Tapi biasanya saya pakai Visual Studio Code lah kalau misal. Kalau di sini biasanya buat apa? Data science ya, data mining. Nah, nanti runningnya seperti ini. Ini namanya Jupyter Lab ya, yang tadi kita run di Anaconda Navigator. Jadi kita nanti ngodingnya di browser ya. Kita ngodingnya di browser. Nah, kalau versi Windows-nya, mudah-mudahan laptop saya masih kuat. Ya, oke. Oke dong, ayo dong. Ya ini ya. Sorry. Ya, oke. Sama aja sebenarnya. Nanti tampilan navigatornya seperti ini. Ya, kemudian nanti ini ya, ini tampilan Anaconda Navigator di Linux ya. Tapi nanti di Windows juga seperti ini. Ya, ini saya lagi buka Windows. Nanti dari Anaconda Navigator Anda launch Jupyter Lab. Nanti munculnya dia seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kita bisa ngoding di sini karena Python itu basisnya bukan compiler ya, tapi interpreter ya. Jadi kita tidak perlu mengcompile satu file lengkap kemudian kita run. Tapi kalau di Python dia kita bisa run baris per baris gitu ya. Jadi kalau di sini saya bisa main apa namanya face recognition, saya bisa main macam-macam OpenCV di sini. Jadi misalnya saya mau import sesuatu library gitu ya, import Anda SPD gitu ya. Nah, ini tinggal di run aja. Ini satu baris sudah dieksekusi, kita sudah menggunakan library Pandas gitu ya. Kayak gitu. Jadi kita bisa ngodingnya di dalam browser, dalam web seperti ini gitu ya. Walaupun nanti kalau kita mau convert bisa ini ya. Kita mau convert dalam bentuk misalnya dalam bentuk .py gitu ya. Nih kita bisa bentuk dalam .py gitu seperti ini. Bisa aja gitu ya. Tapi lebih enaknya kita ngodingnya di sini. Kalau pakai Python, kalau pakai Java silakan aja karena Java kan harus satu file sendiri ya. Beda sama Python gitu. Nah, kalau versi Windows-nya gimana, Pak? Windows-nya kayak gini. Saya udah install belum ya? Saya lupa. Kemarin sempat saya kayaknya belum deh. Kemarin saya udah nih udah. Sempat saya delete tapi ini ini sama aja sih. Jadi ini adalah jadi kalau di Linux tadi ya, ini seperti ini. Ini di Linux ya, ini di Linux. Tapi kalau Anda main di Windows di sini nih sama, ini saya tinggal install Python sama install Anaconda-nya, maka hasilnya seperti ini. Untuk pertama agak berat ya, apalagi ini main VirtualBox. Ya, jadi minggu depan buat hari Selasanya kita pakai Java kayaknya, terus buat hari Rabunya kayaknya kita main Python-nya gitu. Ya, kalau yang Java-nya sudah ada saya contohnya. Python-nya nanti kalau nggak kita coba Pyno atau Py yang lain lah ya. Kalau Pyno dulu pernah satu anak ya skripsi tentang Pyno ya, ekosistem angkatan 2015 dulu. Tapi itu codingannya udah agak lumayan levelnya intermediate itu. Nanti kita belajar Python-nya dulu lah sedikit. Gitu ya. Sama nanti tampilannya di Windows juga seperti ini. Ini Anaconda namanya. Anaconda. Ya, jadi silakan Anda install Python-nya. Biasanya sih 3 ya. Kalau saya kalau di Python itu apanya tadi? Python, kemudian Anaconda. Nah, di dalam Anaconda nanti ada
Ada banyak sebenarnya ya. Salah satunya ada Jupyter Lab gitu ya. Ada Jupyter Lab. Hah? Jupyter Lab tuh kayak gini. Ini. Ya nanti IPyNB dia. Ekstensinya IPyNB. Tapi kayak gini. Ini interface-nya seperti ini. Ini buat ngoding juga. Iya. Enggak, di dalam Anaconda ada Jupyter Lab. Udah. Ya. Enggak usah. Udah langsung dia, langsung ada. Nih contohnya kayak gini. Ya. Jadi kalau mau diinstal, silakan install Python. Install apa lagi tadi? Install Anaconda. Yang diinstal Anacondanya ya. Nanti dalam Anaconda sudah ada Jupyter Lab ya. Satu lagi biasanya saya pakai Visual Studio Code ya. Oke, kayak gini. Ya, betul. Bisa dua-duanya sih, salah satu aja. Tapi Visual Studio Code juga ada yang versi Jupyter Lab. Add-on-nya udah ada dia. Jadi mirip. Jadi kita bisa ngoding seperti Jupyter Lab di mana di Visual Studio Code. Bisa juga kayak gitu. Ya. Oke, nanti kita coba beberapa. Iya, bisa coba Pyno. Tapi kalau Pyno, Python-nya sudah agak level intermediate ya. Saya juga harus menjelaskannya agak ini juga, agak berat juga. Ya, gitu ya. Jadi silahkan Anda install Java-nya. Saya pikir kalau Java sudah pada install ya, udah ada mata kuliahnya. Kemudian nanti silakan install Python 36. Nanti ada pilihan ini, ada pilihan add to pad. Jadi salah satu option ketika install Python ada kayak gini, add to pad ya. Ada add to pad. Nanti Anda pilih ini ya. Yang penting itu ini aja, add to pad supaya nanti Anda bisa Python-nya bisa dikenal di command prompt gitu ya. Jadi kita bisa running di Python di command prompt. Contohnya kayak gini ya. Kalau kita running di Windows, kemudian kita running command prompt. Ya, CMD. Nah ini dia ya. Sorry, command prompt yang biasa aja. Iya. Ya, jadi nanti Python-nya bisa dikenal di sini ya. Kita ngetik Python di sini. Nanti command prompt-nya sudah kenal. Jadi add to pad gitu ya. Kita bisa ngoding di sini juga sebenarnya sih. Ya, import pandas std gitu. Nggak terlalu belum diinstal ya. Ya, ini install library-nya kayak gini aja. Nah, jadi nanti kalau ini proses install library-nya satu ya. Kalau di Python, salah satu yang pernah saya coba itu namanya Pyno ya. Ada nanti ya install juga Pyno ya. Yang hari Rabu ada pengganti nggak sebelum UTS? Pas siapa? Pak Frijal mau ada juga. Hah? Oh gitu. Ya, ini Pyno. Ini adalah expert system for Python ya. Ini bisa kita coba ya. Salah satunya lah, karena dia open source, pasti banyak lagi library yang lain. Ya, jadi kalau di sini kita bisa langsung bisa coba ya. Walaupun di sini juga kita nggak dari nol ya, kita menggunakan library inilah. Ya, mana dia? Ya, oke. Ya, ini sudah mulai lemot laptop saya. Saya matiin aja ininya ya. Sudah nggak kuat ini. Oh, ini lagi install juga ya.
Semua punya laptop kan ya? Ada. Ada. Cuman Oh iya. Iya, ya besok berarti bawa colokan juga ya, yang banyak ya. Iya. Kalau siang lab ada dipakai nggak ya? Iya ya. Kayaknya bisa, tapi jangan lab A juga sih. Lab E lah. Hmm? Iya, lab D yang di atas. Kayaknya bisa ya. Laporan ke tapi yang hari Selasa kayaknya penuh ya. Iya, Selasa kan masih jam 10. Bisa sih, tapi jangan yang lab A juga ya. Lab A yang samping sini. Hah? Hardware? Nggak ada apa-apa di situ. Hardware mau rongsokan aja. Iya, saya ngambil alat apa? Bongkar skripsi anak-anak di situ. Yang Arduino tuh. Ini direkam ya? Nggak ada yang nonton juga. ternyata itu isi yang di lab Itu kan buat praktek hardware aja kan? Buat hardware praktek itu, buat praktek hardware aja itu mah. Iya, yang setengah. Hah? Ya kan cuma ngelihat nih motherboard, nih hard disk, zaman dulunya tuh kayak gini gitu. Nyesket nih dibuka, tarik, masukin kayak gitu kan. Kan yang cewek-cewek kan masih nggak ngerti juga. Ya, nge-lag dia. Di sini ya, Rabu kayak bisa dulu. Masih kosong. Hah? Kayaknya sih tapi nggak. Tapi ada yang kosong bisa aja. Sebelumnya belum pernah nyoba Python. Udah sampai mana? Nonton. Bagian. Ya. Hah? Linknya langsung. Maksudnya mau dia.